A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kita ke ayat berapa tuh yuk? 269 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata man yasha, yang artinya wallahu alam. Allah akan memberikan hikmah. Hikmah itu dalam tafsirnya ada yang mengatakan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kepada amal soleh. Mayyasha, memberikan hikmah kepada orang yang ia kehendaki. Bukan hikmah nih ngaran bebinian lah, maksudnya ilmu hikmah. Jadi orang yang diberi ilmu itu orang yang dikehendaki Tuhan juga. Dan ini kawat diusahai, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Tapi ada juga orang menuntut ilmu tapi Tuhan kada menghendaki hadirnya menuntut ilmu cuma karena mau paham, kada dapat ilmu. Itu berarti kada dikehendaki Tuhan. Nah, tapi kita tetap juga berusaha. Nah, berusaha menuntut ilmu, ya Allah, karena Tuhan nyuruh. Lalu Tuhan kada memberi paham, itu kada ditakoni kena di akhirat. Kenapa ikam kada paham? Bukan itu yang ditakoni. Yang ditakoni itu kenapa ikam kada ngaji? Nah, itu kita ditakoni. Ngaji kada kah? Ngaji ya. Sudah nggak situ ya. Kada ditakoni. Ikam paham lo kada? Kada takoni eta. Karena itu paham itu Tuhan memberikan kepada orang yang ia kehendaki. Nah, ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu yang nyatanya paham dulu kan. Nah, ada yang mengatakan hikmah ini, ilmu hikmah ini ilmu mengetahui tentang rahasia perbuatan Allah. Karena arti hikmah itu sirrul af'al, rahasia perbuatan Allah. Orang yang sudah diberi ilmu hikmah ini nah, inya lawan Tuhan tuh baik sangka terus dan kada memprotes. Karenanya ngerti, oh ini pang Tuhan maulahkan ini ke sini nih pang. Jadinya kada memprotes. Bahasa kami kamu tuh kada mendawa Tuhan. Nah, kan setiap apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini pasti ada hikmahnya Allah. Cuman kita ini ada yang tahu, ada yang kada tahu. Nah, apalagi orang kada mengaji kada tahu lalu Tuhan menciptakan ini kesenapa. Tahu, insya Allah tenang hatinya itu, tenang hatinya, kada mengiktirat, kada mendawa Tuhan. Contohnya kayak ini ya, binatang yang Allah ciptakan, contohnya semut. Tapi ya, kenapa Tuhan maulah semut? Padahal semut mengurangi gula kita, ya Allah, menggorogoti roti. Jangan dipandang di segi nang itunya, pandang di segi nang kebaikannya. Nah, dicari itu mungkin dengan cara betakun ka lawan orang nang ahlinya. Kenapa Tuhan maulah samut ini? Di antara hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan semut. Semut ini kan ngerasa ikongnya banyak elok. Allah Ta'ala hendak melajari kepada kita. Coba lihat di semut ya Tuhan. Semut itu bila inya berdapat dengan kawannya bertegur sapa cuma dengan caranya. Inya kan lihat semut. Nah, aku kayak bersalaman itu. Nah, itu nih bertegur sapa. Kita sesama orang Islam nih, ya barawaan lah. Sekarang-orangnya tuh, dan bagus lagi mengucapkan salam kan. Nah, itu lihat di semut kan ininya bertegur sapa. Jadi situ hikmahnya kenapa Tuhan mau semut, supaya kita belajar dari makhluk yang kecil itu. Kita sesama muslim ini jangan kada bertegur sapa lagi sambil berangotan bakalahi kada berawaan. Nah, kalah kita lawan semut. Gotong royong itu di antara hikmah ya ta. Oh, Tuhan mulakan semut itu, Pak. Bergotong royong inya mangkat roti nang gono atunya kan kawa sorangan. Karena inya banyak no kawa di ilitnya.
bahkan kau mengangkat atas pohon. Kita lihati, oh, luar biasa bang. Jadi kita hidup bermasyarakat ini, lamun hendak terlaksana kegiatan apa? Kita buka gotong royong, nak ulang masjid ini bukan gotong royong, orang awak sorangan. Ya kalau hendak membantu kampung, maulah sumur, kayak ya Allah. Sekurang-kurangnya kita minta bantuan kepada orang lain. Men kita sorangan ngalih hidup, walaupun banyak bisi duit di kampung ini, tapi hidup sorangannya ngalih. Ya kalau kita nih nyaman karena ada nang berjual gula, ada nang berjual minyak, ada nang berjual macam-macam lalu nyaman ya kan? Itu buahnya itu sebenarnya menolongi kita supaya kita kada kemana-mana lagi. Nukar sudah ada di kampung kita kan, jadi nyaman ya. Jadi kita saling membutuhkan kayak contoh, saling memerlukan. Ya kalau, nah di situ hikmahnya tuh. Jadilah, oh kayak itu bang, Tuhan maulakan samud ini ada hikmahnya. Hikmah itu rahasia perbuatan Tuhan. Nah, di balik semua itu apa maksudnya Tuhan maulah nih. Nah kemudian lagi lah nyamuk, kan nyamuk. Itu Tuhan Allah menciptakan. Bahkan nyamuk itu ada disebutkan dalam Quran. Allah maulah perumpamaan seekor nyamuk. Nah, nyamuk itu apa ya? Rahasianya supaya kita tuh kadang menyarik. Ya kadang-kadang ada orang, tuh nyamuk mau bener bisa nyamuknya aja. Nah itu kan, apa Tuhan mulai gini aja, itu kan memprotes tuh. Nah apa hikmahnya ya? Tuhan menciptakan nyamuk. Nah itu ya itu di antara hikmahnya. Tahu biarlah hikmahnya bagi Tuhan ya Allah ilmu hikmah supaya payu obat nyamuk, supaya adalah gawian orang begawi di pabrik obat nyamuk mengurangi pengangguran. Nah itu hikmahnya. Jadi misalnya kali damang di kampung kita nih pabrik obat nyamuk lah, mungkin di Jawa lah, Madiin Jawa atau PT apa itu, PT Baygon kah apakah itu nah. Apanya? Apanya? Tempurung leh. Nah tampurung ada hikmahnya ya kalau tampurung dah kada dibuang dijual lawan buah-buahannya tuh jadi duit tuh hikmahnya kan gasan apa obat nyamuk ya kalau mengurangi pengangguran orang begawi di situ kan hikmah tuh. Oh itu bang Tuhan mau. Jadi kita harus memahami ciptaan-ciptaan Allah Taala nih. Nah, jadi hati kita tuh tenang gitu. Kemudian lagi lalat. Nah Allah Ta'ala menciptakan lalat. Kalau kita melihat sekilas jijik lalat menghorungi kuring, menghorungi kotor-kotoran, menghorungi napa-napa yang kada bagus. Kadang-kadang hinggap di moha kita, di baju kita. Nah jangan dianggap remeh lalat itu, karena itu ciptaan Allah. Jangan menghinakan juga. Kita kada boleh menghina, melaknat makhluk Tuhan walaupun kecil, walaupun menurut pandangan orang awam tidak ada manfaatnya, padahal itu ada hikmahnya. Setiap Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Apa Ipaman? Tahu lebih ya? Manfaat. Nah bisa juga tuh di segi di ilmu kesehatan ya Allah itu dengan inya maisap yang bangkai itu cepat busuk leh. Nah bisa juga tuh. Nah lawan jualah di dalam hadis Nabi pernah bersabda, apabila lalat tuh masuk ke dalam, bukan masuk biasanya kada bisa menyalam, gugur, tercabur ke banyu, entah itu banyu ember atau banyu kopi kita, kopi, banyu teh, banyu susu. Nabi itu menyuruh lalat itu bukan langsung dibuang atau dinyalamakan karena ujar Nabi di sayap yang kanannya itu mengandung obat penawar racun, di sayap kirinya mengandung racun. Dan ujar menurut penelitian bila inya tercabur itu sayap kiri dulu dia akan terculup ke banyun itu. Jadi racunnya, jadi supaya menetralisir, menghilangkan racun itu bahkan menjadi sehat,
lalat itu dinyalamakan, jangan dimakan lalatnya lah, dikeluarkan pulang, dibuang kah, entah lalatnya mati atau nyetirabang pulang, banyunya itu jangan dibuang, diminum, itu jadi sehat. Ya kalau itu Nabi itu bukan dokter, bukan profesor, tapi lebih daripada dokter, lebih daripada profesor, karena itu wahyu daripada Allah. Nabi berucap itu wahyu daripada Allah. Jadi gitu biasanya kita hanya bola kopi, hanya bola teh, susu, alat gugur, emang kada paham buang tak sayangnya. Maka gula sudah 2 sendok membuat teh kan. Maka panas langsung mati lalatnya. Nah itu nyalam makan lalatnya kan usah dalam asal nyalam aja supaya sayapnya ada duanya tuh tenggelam. Itu yang sayap yang di kanan mengandung penangkal racun itu menghilangkan racun yang ada di sayap kirinya di banyuan itu, keluarkan, minum, jangan dibuang, jangan jijik, tapi memang ada hadisnya. Nah itu Allah Ta'ala menciptakan lalat ada hikmahnya. Jangan dianggap kotor, jangan dihinakan dah. Nah gitu, itu hikmah tuh, rahasia perbuatan Allah. Kenapa pulang Tuhan mulai mengharamkan daging babi nih kepada kita orang Islam nih? Hikmahnya apa? Ya sebagai ujian artinya bila kita tuh menghindari itu kita dapat pahala. Kita tidak mau makan babi karena menjunjung perintah Allah, dapat pahala kita. Contohnya misalnya kita hidup di kawasan orang-orang non muslim yang di situ orang banyak mengkonsumsi babi, berjualan babi di pasar. Ada babi berjual di pasar itu, ada ular di pasar apa tuh? Tomohon kan dari Manado tuh ya. Iyalah, itu ada ular, ada babi, ada anjing bakar, biawak, macam-macamnya, tikus, kelelawar. Nah, kita misalnya bagian di situ. Daging sapi ada jual di situ, cuman larang. Daging babi murah, daging monyet lebih murah lagi. Kita situ diuji. Lamun kita banyak duit sedikitnya baik nukar babi aja. Nah, itu berarti kan tahan ujian. Tapi kalau kita tahan ujian, ini haram bang babi ini. Karena kawan nukar daging sapi larang, daging kambing larang. Nah, adanya daging babi murah. Baru saya omong ini haram nih. Nah, haram. Tapi yang ini lopena darah-darahnya tercampur-campur maka membasuhnya 7 kali ngalihai itu baik kada usah. Baik nukar mie aja kita, mie sakura atau tapi mun ayamnya di situ ayam hidup minta lo baik ibaratnya tuh duitnya kadeda nukar nang sapi, sedangkan nang babi ada tapi murah, lebih baik kita nukar iwak kintalo gitu atau ayam hidup, iwak temurah, iwak haruan kan. Nah itu kita memilih, itu ada pilihan kan. Situ itu diuji oleh Allah Ta'ala. Walaupun ujar daging babi itu nyaman, tapi walaupun nyaman kita memandang itu Allah Ta'ala mengharamkan, kita jauhi ya kalau. Nah sebenarnya kita boleh memakan haram itu ketika terpaksa. Maksudnya kada ada lagi makanan lain kecuali itu, mau kada makan mati. Nah boleh makan gitu kita. Tapi sekedar menutupi kehidupan, jangan sampai kenyang. Misalnya kita di penjara, nauzubillah min dzalik, mang di penjara, dikurung di penjara, diserungi orang apa? Nasi wan daging babi. Makan nasinya aja dulu. Daging babi jangan, tapi mau kecuali daging babi jadi penting mau kada makan mati makan coba makanan seperlunya aja, jangan pina nyaman aja. Halo, nah amun kada tahu kada apa-apa, ada haram kada tahu. Nah, ini masanya tahu. Nah itu kada tahu tuh kan ada dosa hanya kada tahu tuh. Nah banyak kayak lagi nang hikmah-hikmahnya nih. Kalau kita tahu hikmah supaya kita kada mendawa Tuhan kan. Hujan terus supaya
Hikmahnya ya suruh jangan taruh sampai banjir, apa hikmahnya yo? Hikmahnya tuh amun kita sabar kita dapat pahalanya gitu nah. Ya kalau sudah kita kada kawal lagi mencari nang lain-lain tuh alasannya kayak itu aja sudah, supaya kita bersabar dapat pahala atau menghapus dosa-dosa kita. Atau misalnya ini supaya menyadarkan kita mungkin kita berbuat maksiat kah, lalu Tuhan pina sarik, lalu Tuhan menjirakan kan bisa juga kan, supaya kita berhenti dari maksiat kan. Nah, itu hikmah perbuatan Allah taala tah. Nah, sambungan ayatnya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmatu kah hikmata teh? Hikmata leh. Barisnya. Siapa yang diberikan ilmu hikmah kepadanya, maka sungguh diberikan akan dia akan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak yang membawanya kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu di dalam surga. Tadi kan orang diberi hikmah tadi ilmu manfaat, kalau menurut tafsir tadi ilmu manfaat nang kawan membawa kepada amal saleh. Amun orang sudah beramal saleh berdasarkan ilmu agama, itu pajangan bahagianya di akhirat kelak. Nah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak mengambil nasihat, tidak mengambil peringatan, tidak mengambil nasihat dengan perumpamaan Al-Qur'an dan hukum-hukum Al-Qur'an kecuali orang-orang yang mempunyai akal yang terang, yang bersih. Ulul albab itu orang-orang yang berakal. Jadi orang yang mengambil manfaat daripada Al-Qur'an artinya orang yang kita belajar Quran lah, memahami maknanya lah, lalu kita kau mengamalkan pulang. Itulah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Nah, orang-orang yang pintar. Nyari juga pintar tapi kada menyalahgunakan kepintarannya itu. Banyak aja kalau nang pintar-pintar di negeri ini, cuman nang jujur ngalih. Nang pintar banyak, cuman jujur sedikit. Kada kekurangan pintar pianlah bubuhan nang bedasi-dasi itu. Cuman korupsi kan kada jujur. Nah, buhan profesor doktor, buhan anggota DPR itu orang-orang pintar kala, orang-orang pejabat menteri-menteri orang pintar kala. Cuman kejujurannya wallahu alam. Nah, ada nang jujur, ada nang kada. Nang kada jujur ya korupsi duit rakyat kan. Bansos asalnya di atas semilia sampai ke kampung kita berapa 10 juta ya. Nah, itu kan disunat-sunat bahannya. Kejujuran tuh langka di akhir zaman. Nah, kepintaran banyak aja, pintar aja. Kita perlu pemimpin yang cerdas dan jujur gitu, yang jujur. Gitu. Kayak minyak goreng ini kan padahal banyak kayak minyak gorengnya ya kalau cuman karena kada jujur lalu di mana ditumpuk di mana gitu. Nah, ada permainan bisnis lah macam-macam. Padahal ada aja kita di sini ada perusahaan kelapa sawit di mana-mana perusahaan. Bahkan kita kan ada lagi nih banyak jatah ada lagi sawit nih ya kalau. Masa kekurangan minyak kan aneh tuh. Padahal negeri kita ini subur ya kalau. Sawit tumbuh di mana-mana. Cuman kenapa pina langka, pina belarang kalau harganya? Itu permainan bisnis orang-orang yang kada jujur. Hah?